Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin membahas tentang tugas besar DRPL, spesifikasi kebutuhan perangkat lunak subsistem penjadwalan kuliah dari kelompok 7. Yang pertama akan dibacakan oleh kawan kami Karin. Baik, di sini penjelasan topik subsistem kami. Di sini kelompok kami membahas topik tentang subsistem jadwalan kuliah, yang mana subsistem ini dapat menampilkan tabel ruangan yang tersedia, lokasi, kapasitas ruangan atau kuliah, nama program studi yang menggunakan, serta tanggal penggunaan, slot hari dan jam. Yang pertama, spesifikasi kebutuhan perangkat lunak, yaitu ada kebutuhan fungsional. Di sini ada kode, nama SKPL dan keterangannya. Yang pertama ada tenaga kependidikan, grade, dan lain-lain. Yang kedua, kebutuhan non fungsional, itu ada easy to use, all device, dan security, dan lain-lain. Selanjutnya DFD. DFD yang pertama ada diagram konteks. Di sini ada mahasiswa, tenaga pendidikan, dan dosen yang menjadi satu untuk membuat sistem penjadwalan kuliah. Selanjutnya DFD level 0, berikut diagramnya. DFD level 1 proses 1 yaitu pencatatan data, berikut diagramnya. DFD level 1 proses 2 yaitu permohonan ruangan, berikut diagramnya. DFD level 2 proses 1 permohonan ruangan, berikut diagramnya. DFD level 2 proses 2 yaitu validasi ruangan, berikut diagramnya. Dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu proses specification atau PSPEC. Yang mana pada proses ini ada di proses 1 ada masuk ke akun dan sebagainya. Kemudian ada proses 2 yang mana sistem menampilkan tabel informasi. Kemudian ada proses 3 mengisi permohonan penggunaan ruangan dan sebagainya. Kemudian ada proses 3 lagi dan ada proses 4 yaitu kontrol admin. Selanjutnya yaitu object oriented. Yang mana di sini ada diagram use case antara mahasiswa dan tenaga pendidik. Selanjutnya yaitu activity diagram. Yang pertama ada masuk ke akun, berikut diagramnya. Yang kedua ada melihat tabel informasi, berikut gambaran dari diagramnya. Yang ketiga ada mengisi permohonan penggunaan ruangan, berikut diagramnya. Yang keempat ada alokasi tempat dan waktu, berikut diagramnya. Selanjutnya ada menghapus tabel informasi. Selanjutnya ada mengubah tabel informasi dengan diagram berikut. Selanjutnya ada validasi permohonan ruangan. Selanjutnya yaitu diagram sequence. Diagram sequence memiliki diagram yang pertama ada masuk ke akun seperti berikut. Yang kedua ada melihat tabel informasi, memiliki diagram seperti berikut. Yang ketiga mengisi permohonan penggunaan ruangan seperti berikut. Lalu ada alokasi tempat dan waktu seperti berikut. Selanjutnya yaitu ada menghapus isi tabel informasi yang mana berisi dari tenaga pendidik dan admin page. Selanjutnya ada mengubah isi tabel, berikut tabelnya. Lalu ada melihat permohonan penggunaan ruangan oleh mahasiswa, berikut ada tabelnya. Lalu ada diagram kelas. Yang pertama yaitu masuk ke akun, yang mana masuk ke akun ada user, login, sistem, dan database. Selanjutnya ada melihat tabel informasi yang mana mahasiswa dan dosen dapat melihat jadwal perkuliahan. Selanjutnya ada mengisi permohonan penggunaan ruangan, berikut tabelnya. Lalu ada alokasi tempat dan waktu berisi mahasiswa, dosen, dan database. Lalu ada menghapus isi tabel informasi yang berisi dari tenaga pendidikan, sistem, dan database. Selanjutnya akan dibacakan oleh kawan saya. Lalu ada mengubah isi tabel informasi berupa tenaga pendidik yang akan mengakses sistem dan menuju database. Lanjut. Kemudian melihat permohonan penggunaan ruangan oleh mahasiswa atau dosen. Lanjut. Kemudian kita akan melakukan testing untuk menguji kemampuan program kami. Test case fungsional. Lanjut. Yaitu terdapat basic path yaitu alternatif path 1, alternatif path 2, dan alternatif path 3. Lanjut. Kemudian basic path untuk dosen, alternatif path 1 sampai 2. Lanjut. Kemudian basic path untuk mahasiswa ada alternatif path 1 hingga 2. Lanjut. Selanjutnya skenario pengujian yang
terdapat pada tabel yang telah ditampilkan. Lanjut. Ya, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tes Canvas non-fungsional. Yang pertama ada easy to use, all device, security, access, dan response time. Next. Kemudian ada multiple browser, storage, web-based, dan limit request. Next. Dan dapat dilihat oleh skenario test case-nya, yaitu ada login kurang dari 1 detik, penggunaan sistem yang mudah, dapat digunakan di semua perangkat, sistem keamanan yang baik. Next. Kemudian akses bersamaan, performa waktu kurang dari 1 detik, menyimpan data lebih dari 5 GB, dan mengajukan permintaan kurang dari 5 kali. Next, sekian. Oke, selanjutnya yaitu ada kesimpulan ilmiah, yang mana pada subsistem penjadwalan kuliah ini disimpulkan bahwa kita dapat memudahkan dalam melihat jadwal kuliah dan membuat permohonan ruangan kuliah mahasiswa tidak perlu lagi mengakses dengan cara manual, melainkan dapat diakses pada internet sehingga mudah dan lebih efisien. Lalu pengalaman kelompok selama pengerjaan tugas besar yaitu next. Pengerjaan tugas besar memiliki kerjasama kelompok yang efektif serta berkontribusi pada setiap pengerjaan tugas yang dilakukan setiap minggu, dan juga dapat mengetahui bagaimana membuat SKPL yang benar dan dapat juga berguna di masa yang akan datang. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebih kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.